tahu lagi kan kita Iya, ML-an ya. iya makanya. Coach lumba-lumba. Pelatih lumba-lumba Akhirnya ya? ada ya tim yang keluar, iya pelatih lumba-lumba. Akhirnya ada ya dengan logo lumba-lumba. Terima kasih B Foundation. Terakhir kita lihat Orca ya soalnya beda Iya, ya. Orca kan lebih ganas. Betul, tapi ya kita akan melihat seperti apa mampukah tim lumba-lumba ini mendapatkan satu kemenangan mereka atau justru sang kuda yang akan menyeruduk nih ya. Karena terlihat dengan adanya Drew, ini agresif gameplay dengan Grok. Udah kelihatan banget sih, pelan-pelan mencoba untuk memberikan sedikit informasi juga. Mengganggu keberadaan dari Haze yang pindah ke jungle lagi. Kemarin Haze di gold lane. Oke, sedikit banyaknya seperti yang baru kita perbincangkan loh Ul. Soal kalau players dia bisa main dua role atau kita sebutnya dengan Bang Al role. Apakah ini akan menjadi poin plus atau jangan-jangan ini yang malah menjadi penghambat gitu loh untuk timnya bisa mendapatkan strategi yang lebih proper, strategi yang lebih oke. Tapi lagi dan lagi, ini harus dicoba karena masih ada di babak group stage. Jadi mungkin teman-teman dari B Foundation juga mencari siapa yang nantinya terbaik untuk pemegang Retribution. Sehingga nanti ketika sudah mulai memasuki babak Swiss round, mereka sudah mengetahui juga nih line up mereka yang top 5-nya tuh nggak bakal diganti-ganti. Benar-benar masih cari ini ya apa namanya ingredient terbaik lah ya. Tapi untuk dari segi emblemnya nih, ternyata dari Fanny-nya ya benar-benar main damage. Lethal, pakai Master Assassin juga, Rapture. Ya, tapi tanpa membawa adanya Season Hunter. Dan ini berarti menandakan kalau nantinya agak sedikit kesulitan dan agak sedikit lama untuk Ace melakukan farming, dia bisa dirusuhin itu yang pertama. Yang kedua, untuk setup ke arah Turtle, seperti dia nggak bakal ngotot-ngotot banget lah. Tapi untuk sekarang kalau kita lihat rotasinya, pemaksaan Purify adalah poin plus bagi kedua belah gold laner kita. Walaupun mungkin Batul menggunakan sprint, tapi mau nggak mau kalau terpicu dari awal, Karinya bisa melakukan solo kill dengan mudah. Karena nanti di menit kedua, tim fight-nya bakal fokus ke area top lane. Karena mungkin Bato nggak bawa Purify juga dia nggak terancam gitu dengan sisi yang terlalu pasti juga kan. Jadi bisa menggunakan sprint nantinya, tapi Turtle Camp presented by KFC jagonya Ayam sekarang sudah muncul. Setup sudah mulai dilakukan pula dengan adanya keunggulan yang dipegang oleh pendekar. Namun hey, sekarang Cutthroat masuk, Battle akan coba dikejar dan First Blood berhasil diamankan oleh B Foundation. Ditukar dengan adanya Turtle yang diamankan juga untuk Rin-nya. Oh, tapi kali ini kalau kita lihat dari Rin, dia menggunakan Retribution yang padahal Battle di bawah harusnya mendapatkan informasi kalau Haze-nya tuh nggak punya Retribution. Dan untuk saat ini berarti ini adalah tanggung jawab dari Drew. Apakah dia bisa untuk memperlama bagaimana Haze dengan pertandingan dia melawan Purple Buff? Karena di sisi lain kalau kita lihat kayaknya ingin ada pick off secara paksa namun minim damage. Guinevere yang kita tahu sebagai jungler, dia memang tinggi secara level tapi tidak secara damage karena jarang banget Guinevere build-nya damage. Dan reset pun dilakukan hingga Drew memaksa lagi Retribution dari Haze untuk dikeluarkan. Ini buying time yang bagus banget. Karena apa? Karena lihat di bagian top lane-nya, ini Jesky jadi bisa pegangin orange buff yang akan dirusin oleh Rin. Yap, tapi Jale dan juga Han ini udah mulai siap ya. Namun Retribution hadir dari Rin untuk bisa men-secure ke arah orange buff. Lihat bagaimana kali Steel Cable permainan yang dilakukan oleh Haze. Dan bahkan Rin-nya terpick off sudah. Tidak bisa kemana-mana lagi dengan adanya satu minion Fury juga sudah mulai dibuka. Han bakal coba dikejar. Namun Han terlalu sustain nampaknya untuk bisa di-poke secara terus-menerus. Dan Jesky udah nggak punya Viraga Armor. Sehingga memilih untuk lebih mundur saja terlebih dahulu. Permainan timing dan trade yang sangat bagus dari B Foundation. Mereka memilih untuk melakukan takedown terhadap point kill karena mereka tahu Rin-nya sudah mengeluarkan satu spatial migration. Dan tanpa adanya escape skills dari ultimate Valet Requiem yang dimiliki sama Rin karena dia udah menggunakannya. Tadi ketika 1v1 sama Han, Han-nya ini jadi penyelamat secara nggak langsung walaupun dia nggak tumbang. Jadi ya mau nggak mau poin plus lagi buat B Foundation. Tapi kalau misalkan kita lihat dari early item dan bahkan ada satu flicker yang dipaksa, ini membuat setidaknya hanya akan ada battle spell yang keluar dari Savior. Dan sisanya untuk dari segi item ini masih terlalu jauh. Dan ganking akan dilakukan lagi dan lagi untuk Jale. Karena seperti yang udah kita mention awal dari tadi, ini Jale-nya bakal jadi korban terus. Jadi dia harus buat space sebanyak mungkin agar Haze-nya bisa farming dan keep up level sama Rin. Dan ini juga yang udah disadarin sama pendekar sih. Mereka nggak segan-segan untuk langsung aja makan depan-depannya dulu kan. Setidaknya nabung lagi nih dari segi point kill-nya. Dari gold-nya juga yang sekarang udah kembali dipegang oleh pendekar. Tapi turtle yang kedua harusnya ini bakal dikontes sih. Namun kita melihat di mana purple buff-nya. Ini masih coba untuk diajakin puter balik. Ini lama banget dan harusnya Haze gak bakal bisa kontes lagi sih karena turtle-nya juga. Karena emang udah di zoning out sehingga Rin bisa menyelamatkan adanya turtle secara aman aja. Tapi lihat bagaimana Blazing Duet kali ini sudah mulai dipop-up. Last Stand ini dipaksa dibuka dan bahkan Han mencoba untuk mempertahankan diri dengan adanya sebuah vengeance. Tapi tidak bisa lebih lama lagi. Tapi Haze menari-nari dengan adanya Steel Cable. Rin ini harus hilang di tangan dari Kano Cutie yang damage-nya sudah mulai tidak bisa dibendung nih.
Pemanggilan terhadap Eternal Guard dengan efek knock up, Spatial Migration juga knock up, ditambah lagi Wall Charge juga knock up Airborne. Semua knock up Airborne ini ujungnya cuma satu, kepada Valid Requiem. Dan itulah yang menjadi eksekusi dari Rin. Rin tahu kalau seandainya mereka makan jalannya terus-terusan, jalannya nggak bakal bisa berfungsi dengan maksimal. Apalagi kita tahu sendiri di sini Battle, dia presisi banget untuk masuk ke dalam team fight. Karena dia tahu, sekali dia masuk dengan Blazing Duet, dia tuh cancelable banget sama Jale. Ya Jale udah pasti bakal jadi pure counter untuk Cloud. Sehingga Battle bener-bener hati-hati banget. Dia menggunakan sprint tadi hanya untuk bermain dari lini depan, bukan langsung menuju ke lini belakang. Haze juga kayaknya harus lebih berhati-hati. Invasi jungle bisa dilakukan kapanpun. Han harus lebih peka nih sama keadaan teman-teman dari B Foundation lainnya. Kalau misalkan ada kerusuhan sedikit, kayaknya dia harus lebih proaktif untuk bergerak. Jangan sampai dia kalah rotasi sama Jayski, karena Jayski dari tadi menang rotasi terus loh untuk melaju ke dalam area dari jungle invade. Ini selalu ada di fight ya juga ya. Iya. Itu kelihatan banget dia ada di front line, tapi lihat bagaimana Han mencoba untuk mempertahankan adanya outer bottom turret, namun dengan special migration dan Eternal Guard yang memberikan efek knock up tambahan juga, Han nggak bisa bertahan lagi sehingga outer bottom turret pun berhasil untuk dihancurkan oleh pendekar yang ngebuat mereka semakin memimpin. Rumusnya tadi kan Ul? Yep. Pemanggilan terhadap Eternal Guard knock up, Spatial Migration knock up, semuanya combo untuk Rin. Lagi-lagi kali ini special migration Jale yang akan ditarget. Dan lihat flicker kali ini Minion Fury connect menuju ke 3 orang, tapi sayangnya tidak ada follow up damage. Efek stun dengan wall charge, Jale-nya pun masih mencoba untuk tapi Xavier bakal coba untuk dikejar, satu hit terakhir masih bisa bertahan juga, dan Battle masih ready untuk bisa mengganggu pergerakan dari seorang Hani untuk mundur perlahan-lahan. Tapi Haze kali ini menelan damage yang cukup banyak dan Blazing Duet dari Battle sehingga Haze-nya pun harus mundur. Dan bahkan Eternal Guard lagi-lagi membuat dari seorang Kano Cutie untuk mundur saja sehingga ada space yang diberikan kepada Battle untuk bisa menghancurkan kembali satu buah outer turret yang crucial di arah middle. Battle-nya free banget, itu yang pertama. Damage deal dari B Foundation juga masih minim, itu yang kedua. Sementara Han, targetingnya udah oke sebenarnya ke Battle. Tapi kalau Battle sendirian yang cuma kena curtain call, menurutku nggak akan maksimal. Karena pada intinya adalah curtain call itu untuk membatalkan blink seperti ini. Tapi kalau Battle-nya masih bisa bermain dengan Battle Mirror Image, artinya dia bebas. Yep. Dan kalau curtain call-nya cuma kena ke arah satu pemain, nggak ada bedanya. Sama sebenarnya ya, pendekar tetap bisa maju gitu loh. Karena mereka nggak membawakan Purify. Dan kali ini wall charge secara paksa dilakukan hanya untuk mengganggu saja buying time agar Haze tidak bisa farming dan mengejar level dari Rin. Perbedaan 2 level makin jauh lebih nyata. Iya, dan apalagi nanti Rinnya juga udah semakin sustain lagi. Yang dari awal kita lihat bagaimana bisa lah kena namanya single pick off, single target juga yang tadi dilakukan sama Haze ya dengan Master Assassin yang dibawa. Cuman sekarang nggak berhenti loh. Invasi jungle akan segera terjadi kembali. Eternal Guard-nya terpanggil, Jale masih bisa mundur untuk bisa mempertahankan dirinya atas sergapan yang dilakukan oleh pendekar. Namun vision udah semakin luas lagi dan Haze ini udah semakin terancam. Fanny yang udah mulai harus lebih concern lagi terhadap purple buff miliknya. Wah, ini sih benar-benar pure gambaran roamer bonyok ya dari Jale ya. Dia muncul sedikit, di invade, di poke damage. Sekalinya keluar Minion Fury, kalau misalkan gak ada follow up damage yang cukup dari B Foundation, kayaknya gak bakal ada eksekusi juga. Dan ketika kita berbicara soal Jale yang akan terus di poke seperti ini, apalagi dengan menggunakan satu fire missile, ya ini tugasnya Jayski aja untuk bertahan di lini depan karena dia udah punya immortality, walaupun pada dasarnya sekarang ini metanya War X sama Brute Force banget buat X-Borg. Tapi entah kenapa immortality akan tetap jadi item yang sangat-sangat membantu sekali untuk melakukan zoning out seperti ini. Dan mau tidak mau Haze hanya punya satu winning condition, split push. Dan itu pun harus berdasarkan dengan kesabaran karena mau bagaimanapun ketika kita berbicara lini jauhnya kalah total, Ul. Udah nggak ada yang namanya inner turret. Jadi mereka harus lebih berhati-hati karena rumput manapun bisa ada member pendekar. Dan kalau misalkan kita berbicara seperti ini, sekarang Battle dan Rin, dia berada dalam posisi yang bagus, apalagi memenangkan 2 match up item dengan adanya anti-pierce dalam sana. Oh, ternyata ketahuan, tapi nampaknya special migration lagi-lagi membuat dari Haze gagal melakukan adanya steel cable, tapi Han bakal coba untuk masuk lagi. Curtain Call connect kepada 2 orang sekaligus, tapi ya itu hanya efek pengusiran mundur saja. Drew yang betul-betul menguasai segi mappingnya. Ini semua dikontrol abis, bahkan tadi dia ini ngejalanin wave bawah loh. Iya, map manipulationnya bagus banget. Karena apa? Karena pasukan dari pendekar itu ada di bottom lane. Dia show up di bottom lane. Artinya apa? Top lane bakal free dong. Tapi ternyata top lane-nya dihadang dan bahkan di dalam jungle-nya sendiri Xavier tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Walaupun namanya ya selamat. Tapi untuk saat ini Flicker pun tidak sempat udah dia gunakan ketika dia terkena Eternal Guard knock up airborne. Iya, terus juga di follow up itu last insanity-nya juga pas banget ya. Ada orang gitu yang, karena kalau untuk Eternal Guard sendiri kayaknya nggak cukup ya buat numbangin ke arah Xavier-nya, dan akhirnya ada eksekutor. Sehingga 4 pemain tersisa dari B Foundation membuat mereka harus mundur dulu.
membuat dari Lordnya sekarang jatuh ke tangan dari Pendekar. 7.000 gold lead dipegang di under menit 10. Early condition yang menguntungkan bagi B Foundation ternyata tidak membuat mereka berada dalam keadaan winning condition. Dan Han harus lebih berhati-hati sepertinya karena ingat di top lane udah nggak ada penjagaan lagi dari inner turret. Dan bahkan secara paksa ini dilakukan teamfight, namun Han dalam ancaman dan vengeance digunakan. Iya, itu wajar kena 2 dan bahkan kali ini satu buah flicker dan minion Fear yang connect 3. Tapi Lasin Sanity mengusir semuanya, tidak ada co-op damage yang cukup dan bahkan Jale yang harus hilang di tangan dari Battle. Dua pemain dari B Foundation yang tidak ada membuat mereka harus kembali meriset apa yang sudah mereka lakukan karena Lordnya ini masih berjalan secara utuh di arah top lane. Timingnya kurang pas menurut aku sendiri. Melihat B Foundation yang secara paksa mengeluarkan flicker, menggunakan semua resource ultimate-nya hanya untuk bertahan di area jungle, bukan di high ground. Karena dari seluruh komposisi yang ada di Land of Dawn, kalau kita berbicara di dalam area jungle, itu bukan high ground, itu tetap dari teritorial atau teamfight, bukan tempat yang baik sepertinya untuk mempertahankan bagaimana Lord ini untuk berjalan di bagian top lane. Sementara Pendekar yang lebih diuntungkan, mereka punya 2 wave super minion bersama dengan Lord. Mereka ingin mendobrak 3 lini sekaligus dengan perbedaan 10.000 net worth kali ini. Yep, karena tadi pasif-pasifnya juga udah nge-trigger lagi. Rin masih coba untuk maju perlahan. Lordnya akan segera dikawal. Cicilan dari arah belakang Xavier mencoba untuk menjaga high ground mereka. Begitupun dengan adanya Haze, sekarang sudah punya bahan bakar. Purple Ball sudah melingkari kakinya. Tapi lihat, damage Xavier menuju ke arah bottle sudah mulai terasa. Ini mau nggak mau harus kayaknya mundur terlebih dahulu, tapi nggak masalah. Ini udah untung banget buat Pendekar. Kenapa, Ul? Karena dia mendapatkan 2 base turret. Bahkan sebelum adanya Luminous Lord yang enhance. Dan kali ini kalau kita melihat dari Lordnya yang di bagian top lane, ini bakal jadi poin plus banget. Karena Fanny-nya bakal terbang ke area bottom lane. Dan Pendekar Esports bisa ngeganyang lagi Fanny-nya ketika nanti Haze tiba-tiba melakukan gerakan yang sama seperti di top lane tadi. Rumput blind yang ada di bottom lane ini bisa menjadi kata kunci juga untuk Pendekar. Sekali aja Haze berada dalam rumput yang salah, dia akan bernasib sama seperti yang ada di top lane tadi. Karena dia juga mungkin gak bakal expect ketika tiba-tiba Jayce-nya ada di area bottom lane, top lane-nya pasti kosong. Tapi ternyata teman-teman dari Pendekar nge-camp di bagian top lane. Hal tersebut pun sama dilakukan oleh teman-teman Pendekar sekarang. Mereka show up di area bottom lane, tapi top lane-nya juga benar-benar mereka jaga. Biar tetap bisa mengendalikan 2 map sekaligus. Iya, ini kontrolnya bagus banget ya Pendekar. Sekarang udah hampir 10.000 gold lead yang dipegang juga. Sepertinya masih menunggu juga untuk adanya Lord Enhance nantinya ya. Karena cukup sulit untuk menembus lini pertahanan dari B Foundation. Mengingat ya, Fanny juga terbilang bisa set up untuk defense high ground-nya kan. Dia bisa balik-balik ke base-nya, dia bisa main kabel. Terutama dari Xavier sih yang punya power clear juga cukup cepat. Kalau aku sih ngomongin winning condition dulu sih. Kalau kita berbicara winning condition dari B Foundation, mereka cuma tinggal menunggu Pendekar membuat kesalahan. Masalah utamanya Pendekar mau membuat kesalahan gak nih? Entah dari setup inisiasinya mungkin, atau flicker dari Drew. Masalah utamanya juga Drew udah punya immortality. Sekali aja Drew melakukan inisiasi yang salah, let's say dia flicker dengan wall charge. Tapi ternyata flicker wall charge-nya miss. Atau mungkin dia dalam keadaan yang offside. Menurutku nggak akan jadi masalah selama nantinya immortality-nya masih bisa dia keep up dan nanti setupnya akan dimainkan oleh Rin dan juga Jayce. Karena 2 pemain ini yang menurutku memiliki damage lebih daripada Drew. Dan tentunya Jayce akan menahan wave minion di top lane agar tidak bisa di-clear dengan cepat. Karena kalau kita berbicara late game dari B Foundation, mereka punya single target power burst yang tinggi. Tapi untuk bertahan sulit tentunya karena mereka mengandalkan Novaria. Yap, Astral Echo-nya sudah mulai dibuka juga. Udah mulai diperlama lagi laju dari Lordnya juga dengan adanya barrier. Tapi nampaknya kali ini base dari B Foundation akan segera terekspos. Minion Fury-nya connect tapi Jale tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan Last Insanity diledakkan. B Foundation mundur dan bahkan kemenangan di depan mata untuk Pendekar di game yang pertama. Wow, what a play dari teman-teman Pendekar Esports yang langsung menutup gamenya tanpa basa-basi. Mereka tahu persis bahwa mereka bisa